Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di Ramadan yang penuh keberkahan ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di bulan suci Ramadan yang penuh kebaikan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat Dapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para pemirsa, sahabat Dapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa secara bahasa diartikan menahan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, bukan hanya menahan perut dari tidak makan, bukan juga menahan kerongkongan dari tidak minum, tetapi lebih daripada itu. Puasa menahan hawa nafsu kita dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berjudi, berzina, dan perkara haram lainnya. Para pemirsa, sahabat Dapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pemirsa, saat berpuasa, semua dosa-dosa, semua kemaksiatan yang sering kita lakukan di luar Ramadan harus kita tinggalkan. Adakah pemirsa tahu kenapa? Agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan puasa yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi sayang mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Para pemirsa, sahabat Dapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari hadis tadi kita dapat dua analogi puasa yang sering digunakan untuk introspeksi diri kita, yaitu puasa ular dan puasa ulat. Adapun puasa ular, ular berpuasa untuk mengganti kulitnya. Sebelum puasa, dia disebut ular. Setelah puasa pun, namanya tetap ular. Sifatnya tidak berubah pemirsa. Dia tetap berbisa dan menakutkan. Jangan sampai puasa kita seperti puasa ular, karena tidak ada perubahan dari puasanya. Hanya menggugurkan kewajiban, tidak dapat merubah karakter. Adapun puasa ulat, sebelum puasa dia disebut ulat dan sering dinamakan hama yang menjijikkan. Saat berpuasa, ia membungkus dirinya dalam kepompong. Setelah berpuasa, ia menjadi kupu-kupu yang indah, yang enak dipandang oleh mata. Dan dia juga membantu penyerbukan bunga. Para pemirsa, sahabat Dapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita belajar, kita memahami dari puasa ulat tadi, ada perubahan yang lebih baik, dan tujuannya ialah
la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa, sahabat Dapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa tercermin dari dirinya dan terpancar di setiap harinya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban kita, pemirsa. Ketahuilah, puasa itu perisai, benteng yang menjaga diri kita. Asyamul junnah, benteng yang menjaga diri kita. Para pemirsa, sahabat Dapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menjelaskan, seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, bahwa ada 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa, yaitu yang pertama, puasa orang-orang yang umum, yang kedua, puasanya orang-orang khusus, dan yang ketiga, puasanya orang-orang yang terkhusus. Adapun puasa orang yang umum adalah menahan puasa dan menahan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Adapun puasanya orang-orang yang khusus adalah puasanya orang-orang yang soleh, orang yang menjaga matanya agar tidak melihat perkara yang haram, dan orang yang menjaga telinganya agar tidak mendengar perkara-perkara yang haram, dan orang yang menjaga lisannya agar berkata yang baik dan selalu membaca Al-Quran. Adapun puasa yang terkhusus adalah puasanya hati hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan puasa ini adalah tingkatan para nabi dan tingkatan para siddiqin. Para pemirsa, sahabat Dapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat menahan lapar dan haus, kita belajar empati bahwa banyak orang yang di luar sana sulit untuk mencari makan. Berarti orang yang berpuasa itu lebih peka hatinya. Ketahuilah pemirsa, saat berpuasa kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku yang baik dan berkata yang baik-baik. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan memberi kekuatan kepada kita agar kita berpuasa penuh di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.